Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Putri Yulianto, mahasiswa tingkat 1 D Keperawatan Sikesiatsi Tangerang dengan nomor induk mahasiswa 20217165. Di video ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan manusia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 dengan dosen pengampu Ibu Nofrizayani, MSI. Pencernaan adalah pemecahan makanan secara mekanik dan kimiawi menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh. Fungsi sistem pencernaan adalah menyediakan nutrisi, air, dan elektrolit bagi tubuh dari makanan yang dicerna sehingga siap diabsorpsi oleh tubuh. Proses pencernaan secara umum terbagi menjadi ingesti, deglusi, propulsi, digesti, absorpsi, dan defekasi. Proses pencernaan dimulai dari mulut, lalu ke kerongkongan, lalu ke lambung, selanjutnya ke pankreas, hati, dan empedu, lalu ke usus halus, selanjutnya ke usus besar, dan berakhir di anus. Istilah dalam anatomi sistem pencernaan. Yang pertama ada cavitalis oralis atau rongga mulut, selanjutnya ada lingua, lalu ada glandula parotidea, glandula sublinguaris, glandula submandibularis. Glandula adalah kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi air liur. Air liur sendiri berfungsi sebagai emulsi agar makanan lebih halus di dalam mulut. Selanjutnya ada faring, lalu ada esofagus, lalu ada gaster atau lambung, ada pankreas, ada hepar, ada spleniculus, ada vesica vela, lalu ada intestinum minor atau kita biasa sebut usus halus. Di usus halus tersendiri ada bagian-bagiannya seperti duodeni, jejunum, dan ilium. Setelah itu ada intestinum mayor atau usus besar. Di usus besar tersendiri juga ada kolon transversum, kolon descendens, kolon ascendens. Selanjutnya ada cecum, lalu ada kolon sigmoid, lalu ada rectum, lalu ada appendix vermiformis, lalu ada canalis analis, yang terakhir ada ani atau anus. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi rongga mulut. Yang pertama ada lingua atau lidah, lalu ada dens atau gigi, lalu ada ductus glandula sublingualis atau saluran kelenjar sublingualis. Selanjutnya ada ductus parotideus atau saluran kelenjar ludah parotid, lalu ada frenulum linguae atau lipatan lidah. Lalu selanjutnya ada glandula sublingualis atau kelenjar ludah sublingualis. Lalu ada musculus myloioideus yaitu otot dasar mulus. Lalu ada musculus masseter yaitu ada mandibula yaitu tulang rahang bawah. Lalu ada ductus submandibularis yaitu saluran kelenjar submandibularis. Selanjutnya ada glandula submandibularis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi esofagus. Yang pertama ada insikortik atau gigi pemotong depan, lalu ada orofaring yaitu bagian tenggorokan belakang mulut, lalu ada epiglotis yaitu tulang rawan yang fleksibel di atas laring. Selanjutnya ada piriform rectus yaitu bagian seperti buah pir di hipofaring, lalu ada thyroid cartilage yaitu tulang rawan tiroid. Selanjutnya ada cricoid cartilage yaitu tulang rawan cricoi. Lalu ada cricoi panges, muscle yaitu otot yang terletak di esofagus. Selanjutnya ada trakea, lalu ada aorta atau pembuluh darah arteri besar, lalu ada left main bronchus atau bronchus kiri, lalu ada diafragma, selanjutnya ada aortio constriction atau perlekatan aorta di esofagus, lalu ada inferior esophageal sphincter atau katup bawah esofagus. Selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi lambung. Yang pertama di sini ada kardia atau katup lambung atas, lalu ada fundus ventriculi yaitu dasar lambung, lalu ada serosa atau jaringan ikat pelapis luar, lalu ada corpus yaitu badan lambung, lalu ada musculus longitudinalis yaitu otot yang memanjang, lalu ada musculus circular yaitu otot yang melingkar, lalu ada musculus obliquus yaitu otot yang memanjang. Selanjutnya ada curvatura minor gratis yaitu lengkung kecil lambung, lalu ada curvatura major gratis yaitu lengkung besar lambung. Setelah curvatura major gratis ada pylorus yaitu muara lambung, ada sphincter pyloricus yaitu katup lambung bawah, lalu ada
kanalis piloricum yaitu saluran muara lambung, lalu ada antrum piloricum yaitu rongga melembar pada lambung. Selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi kantung empedu dan pankreas. Di sini yang pertama ada vesica velea atau kantung empedu, lalu ada ductus hepaticus dextra atau saluran hati kiri, lalu ada ductus hepaticus sinistra atau saluran hati kanan. Lalu ada ductus hepaticus communis, selanjutnya ada ductus choledocus yaitu saluran empedu distal, lalu ada ductus cysticus yaitu saluran empedu proksimal. Selanjutnya ada duodeni atau usus 12 jari, lalu ada hepatopankreatik atau saluran ke hati dan pankreas, lalu ada ductus pankreatus atau saluran pankreas, lalu ada pankreas, dan ada jejunum usus halus kosong. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian intestinum minor atau usus halus. Di usus halus inilah makanan akan diserap oleh bili-bili usus. Makanan yang diserap akan dibagikan ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan. Bagian dari usus halus tersendiri yaitu ada duodenum atau usus halus 12 jari, lalu ada jejunum, usus halus kosong, lalu ada ileum atau usus halus bagian penyerapan. Setelah makanan melalui proses penyerapan di usus halus, makanan yang tersisa akan diproses di usus besar. Anatomi dari usus besar sendiri yaitu ada flexura hepatica coli, yaitu pertemuan antara kolon ascendens dan kolon transversam. Yang kedua ada kolon transversam, yaitu usus besar yang melintang. Yang ketiga ada arteri mesentrika, yaitu pembuluh arteri usus halus bagian atas. Selanjutnya ada haustrum, yaitu kantong usus besar. Lalu ada kolon ascendens, usus besar yang naik. Lalu ada ilium atau tulang usus, selanjutnya ada valvula ileocecalis, lalu ada cecum atau bagian pertama usus besar, lalu ada appendiformiformis yaitu umbai cacing, lalu ada flexura linealis coli atau lengkung pertemuan kolon transversum dan descendens. Selanjutnya ada mesokolon transversum atau otot yang mendukung untuk menempel kolon transversum, lalu ada appendicus epiploke yaitu kantung kecil peritoneum yang berisi lemak, lalu ada kolon descendens, lalu ada mesenterium atau akar usus halus, selanjutnya ada tenia coli atau pita usus besar. Setelah itu ada kolon sigmoid, yaitu usus besar yang berbentuk sigmoid atau berbentuk huruf S, lalu ada rektum, yaitu bagian distal usus besar, selanjutnya ada canalis analis, yaitu anus, lalu ada sphincter ani externus, yaitu katup anus luar. Sekian penjelasan anatomi dan fisiologi sistem pencernaan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.